Oke, halo Bang. Selamat pagi semuanya. Happy weekend. Oke, mudah-mudahan trading minggu kemarin pada profit nih. Jadi Sabtu minggu ini weekendnya bisa senyum-senyum lah ya. Yang punya keluarga ya ajak jalan Bang, keluarganya Bang. Berapapun hasilnya dinikmatin dan disyukurin. Itu yang penting Bang. Jangan lihat besar kecilnya. Karena yang namanya materi itu ya apa ya, tentatif lah, tergantung sudut pandang. Besar kecil itu tergantung orang. Intermezzo bang. Oke, lanjutan dari seri kita dalam menentukan market struktur. Ini ada yang dinamakan ini bang, nih ada yang dinamakan inducement atau pullback ya. Nah ini salah satu faktor yang benar-benar harus paham juga bang. Jadi pullback atau inducement ini merupakan alarm dalam perjalanan satu market struktur pada saat dia akan melakukan retracement. Nah, jadi retracement itu akan terindikasi valid apabila terbentuk inducement bang, atau ada inducement yang telah diambil di break. Nah disitulah baru ada indikasi bahwa harga ini akan melakukan retracement. Nah disitulah kita bisa mengambil setup atau open posisi di retrace itu kalau si inducement ini sudah terjadi atau sudah diambil bang inducementnya. Jadi kalau belum ada ini jangan coba-coba mengambil. Jadi lawan trennya jangan diambil, biarin aja karena dia harga memang indikasinya harus akan bablas terus bang gitu. Oke itu dulu ya pembukanya itu. Jadi pullback, udahlah saya bilang pullback aja lah ya, atau inducement, pokoknya barangnya itu sih. Inducement itu merupakan alarm buat kita bahwa market sedang melakukan retracement untuk nanti menuju poin-poin entry yang telah kita tandain di dalam satu satu move lah ya, satu move atau satu struktur mayor yang di dalamnya ada zona-zona yang seperti kemarin saya bahas yang udah kita tandain. Nah harga akan menuju zona itu, zona untuk entry kita itu, tapi setelah melalui inducement itu bang, setelah di break inducementnya, maka dia terindikasi akan menuju ke area-area untuk kita melakukan entry position. Oke, skemanya seperti ini. Ini katakan market sedang downtrend bang, ya market sedang downtrend. Oke, nah ini berarti namanya katakanlah ini swing high dulu ya. Kalau kayak gini baru calon. Oke, nah ini nih, ini inducement. Karena udah di break oleh ini, maka ini menjadi low valid, swing low valid. Nah, lalu harga turun. Nah begitu membreak ini, membreak out, maka ini menjadi swing high valid. Nah gitu bang perjalanannya. Oke turun, katakan turun. Nah oke, kita di sini mempunyai area-area untuk melakukan entry sell ya gitu. Di mana ya ini bang, misalkan di sini ini kan ada zona nih, turun naik dikit lalu turun.
mungkin di sini, atau mungkin ini kan sekaligus membreak out swing low ini orang bilang support become resistant. Nah, ini arealnya nih Bang ya. Bisa aja Bang ke sini gitu tuh. Atau kalau di sini memang zona jadi swap zone. Nah, gitu Bang. Swap zone itu adalah zona kebalik, yang tadinya ini zona demand karena di break menjadi supply. Oke. Nah, harga akan menuju ke sini, harga akan menuju ke area-area entry kita, ke sini kah atau ke sini kah gitu Bang ya. Ini ditandai oleh harus membreak ini nih. Nah, jadi tugas kita inducement itu seperti apa, di mana gitu. Nah, ini kan yang harus kita tahu itu dulu gitu. Inducementnya mana sih? Karena kalau inducement ini telah di break, maka dia terindikasi akan melakukan retracement. Nah, ini retracement di sini Bang. Kan ini marketnya mayornya sedang turun, sedang downtrend, maka retracementnya adalah ya ini naik. Sampai mana? Nah, gitu kan. Ya sampai di area-area ini Bang yang udah kita tandain, yang terindikasi mempunyai high probability untuk melakukan sell. Perjalanan ini akan menuju ke sini, ke area-area kita, ditandai oleh ini dulu nih, harus ada inducement yang udah di break. Oke, itu dulu ya. Nah, penjelasan awalnya seperti itu. Jadi pullback ini atau inducement ini adalah kode atau sinyal buat kita bahwa retracement sudah dimulai. Nah, di mana inducementnya? Ini Bang, inducementnya ini nih. Jadi harga turun, naik, ini namanya pullback. Nah, inducement nih, calon inducement, dia turun, naik, turun. Biarin dia break ini dulu. Nah, ini biar valid dulu kan, dia naik. Nah, di sini nih Bang nih. Ya, inducementnya ini, dia turun, ya. Nah, ini kalau dia ngebreak ini, inducement ini di break, maka ini menjadi low valid. Di sini low validnya geser Bang, ranknya nih. Jadi punya ranknya berarti kan dari sini ke sini ya. Oke, warna oranye nggak kelihatan Bang ya. Nah, dia turun lagi Bang. Nah, mana inducementnya? Bergeser ke sini. Nah, oke. Dia nggak sanggup ke break, berarti ini low-nya belum valid. Malah dia turun lagi, berarti inducementnya ke sini. Geser lagi Bang, dari sini geser ke sini tuh. Jadi harga akan terus dia turun selama dia belum mampu membreak inducement ini Bang. Nah, dari sini inducementnya mana? Turun lagi sini Bang. Tuh, selama dia belum di break. Ini naik, harusnya maunya kita ngebreak ini, dia malah turun lagi, pindah lagi ke sini Bang. Tuh, jadi si low ini baru calon semua, ini low lagi, low lagi, low lagi, tapi belum valid. Nah, itu bedanya tuh, belum valid, baru calon, jadi pindah-pindah terus selama dia belum membreak out si inducement ini ya. Membreak lah, jangan membreak out. Jadi membreak itu misalkan nanti ada candle yang ekornya aja gitu melebihi ini. Nah, apa hubungannya dengan si low valid ini? Jadi nanti kalau sudah membreak inducement ini, maka ini menjadi low valid, maka nanti ini menjadi range bawah gitu Bang.
karena range atasnya kan ini tuh. Oke. Nah ini katakan akhirnya terjadi break, berarti ini kan sudah di break ya si inducement ini, maka ini menjadi low valid. Boleh tarik bang, ini bikin range, trading range kita di sini. Jadi trading range itu dari high valid sampai dengan low valid ya. Nah dari high valid ke low valid ini namanya satu move, single move bang, yang ini gitu ya. Nah ini yang kita bikin suka kejebak nih, goyangan-goyangan market seperti ini tadi, turun naik turun naik turun. Nah ini kan hati-hati nih, alih-alih kita pada saat pullback dikit gini, wah ini udah reversal nih mau naik, belum bang, tunggu. Kita konfirmasinya atau alarmnya adalah, nah ini tadi nih inducementnya ini harus di break bang. Kalau dia di break, maka ini terindikasi harga udah memulai untuk retrace. Ya, ini yang tadi kita tanda ini area-areanya, mencari high probability bang. Tuh, nanti mau pakai Fibonacci boleh ya. Nah kalau yang ikut follow the trend ya nggak apa-apa, tunggu aja bang, nggak usah. Jadi retrace ini nggak usah diambil, biarin aja lah sudah. Biar masuk ke area yang kita udah kita tandain untuk sell. Tapi paling tidak maksud saya, kalau inducement ini sudah di break, artinya low valid sudah terbentuk, dan low valid ini fungsinya untuk menentukan range kita gitu. Nah kapan si high ini bergeser, nah gitu kan gampang. Kalau lagi downtrend gini, ini akan bergeser range-nya apabila harga terjun membreakout si low valid ini gitu. Low ini di breakout, maka ini udah langsung aja tandain ini high valid baru gitu range-nya, nah kan. Lalu di mana lagi nanti low validnya di bawah ini, jadi tunggu lagi sampai terjadi proses yang pertama tadi terjadi. Nah ini bang, terjadi inducement ini di break lagi, maka ini menjadi low valid baru lagi gitu. Dia naik turun ngebreak low valid ini, maka ini yang paling atas ini jadi swing high baru valid. Terus lagi bawahnya di mana, tunggu lagi sampai dia ada inducement yang di break lagi, break inducementnya, maka ini menjadi low valid lagi gitu bang. Oke ya, saya diulang lagi bang, pokoknya diulang terus, karena ya itu tadi, kalau hal-hal yang kayak gini nggak paham ya nanti bahaya, keprank terus bang kita bang. Disangkanya udah wah balik arah nih gitu kan, ternyata itu minor gitu. Nah ini kan yang saya juga sering ngalamin seperti itu gitu, akhirnya salah. Kok ini pullback, kan break pullback entry, habis break pullback bablas pullbacknya, kena SL lagi. Begitu kita sell naik, kita buy turun. Terus piye bang kalau kayak gitu bang ya. Oke, saya ulangi nih sekali lagi bang, supaya benar-benar clear. Katakan market sedang downtrend ya, market sedang down trend. Nah kita punya ginilah ya, biar simpel mungkin kita punya bilangnya high aja lah ya. Ini kita punya high valid, ini kita punya low valid, nah gitu ya. Nah ini
Jadi high-nya sebelumnya di sini. Ini ada high sebelumnya. Kemudian harga break. Harga break ini, low valid ini, maka ini fix menjadi high valid. Jadi high valid terbentuk atau new swing high terbentuk apabila dia membreak out low valid. Nah, ini yang dinamakan BOS atau istilahnya break of structure ya. Setelah mempunyai high valid, ini kita namanya mempunyai range atas ya, A. Nah, berarti kan tugasnya adalah mencari range yang baru di bawah kan gitu. Kapan akan terjadi? Range akan terjadi apabila terjadi atau terbentuk new low valid. Nah, gitu kan Bang ya. Nah, low valid ini syaratnya adalah apabila dia telah membreak inducement, baru terjadilah low valid. Naik, dia turun, ini kan pullback Bang, pullback nih, ini inducement nih, naik, dia turun, baru naik lagi. Nah, tuh. Baru ini dinamakan low valid. Dan sekaligus menjadi range bawah. Udah punya nih rank nih dari sini ke sini. Market sedang downtrend. Dicari sama abang-abangku nih dari antara high valid sampai low valid ini. Di sini dicari Bang zona-zonanya Bang. Dimana kira-kira nanti harga ini akan berpeluang turun melanjutkan perjalanannya. Nah, contoh gini, ini kan breakout ini ya, yang low valid ini. Langsung aja tandain yang paling tinggi di antara ini ke sini, yang paling tingginya mana? Bukan ini Bang, ini yang paling tinggi. Ini menjadi new high valid dan menjadi range lagi. Turun di mana low validnya lagi untuk menjadi range yang ke sini nih, kedua kan ini, katakan yang pertama range nih sampai sini. Apabila terjadi ini lagi pullback, turun, break. Nah, inilah inducement Bang. Di break sama, maka ini menjadi low valid baru. Range-nya pindah lagi ke sini range-nya. Maka new range-nya dari sini ke sini. Tuh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh di chart seperti apa barangnya ini yang namanya inducement ini Bang. Oke, bentar. Oke, kita lihat. Nah, contohlah. Kita lihat di pair AUD USD. Nah, dari sini nih Bang. Ya, ini kita kalau udah kayak ini langsung kelihatan Bang. Ini langsung aja tulis high valid. Kenapa? Karena ini dia mampu membreak out low valid. Ya. Ini kenapa dibilang sorry. Ini kenapa dibilang low valid? Nih Bang nih, tuh. Ya, ini inducement nih. Oke. Jadi dari sini udah bisa tarik kesimpulan bahwa market sedang downtrend. Dulu sebentar. Nah, dari sini, dari high valid ini high valid karena sudah membreak, ini namanya break of structure ya, BOS Bang orang bilang. Nah kan ini sampai sini Bang. Nah ingat tugas kita apa pada saat dia turun ini adalah kita melihat low validnya di mana gitu Bang ya.
Low valid terbentuk apabila dia mampu membreak inducement, gitu ya. Kalau inducementnya udah di break, itulah terindikasi bahwa dia akan market akan melakukan retrace. Jadi dari sini ke sini ini bang, nah ini minor bang, ingat ini struktur minor di sini yang kecil-kecil ini. Ingat ini sedang downtrend ke sini ya. Nah ini dia ke sini tuh retrace. Kapan kita mau ngambil retrace ini? Tunggu sampai ada inducement yang di break dulu. Karena kalau selama inducement belum di break, ya dia bablas terus bang ke bawah gitu. Coba kita lihat di mana inducementnya. Nah ini bang, kita lihat bang. Ini harga turun, lalu dia naik ke sini ya. Ini kan pullback bang. Nah ini inducement. Oke. Lalu harga turun, melebihin ini nih, turun ya tuh. Nah low yang ini di break, dia naik. Kalau dia naiknya sampai sini, berarti kan fix membreak IDM ini, maka di sini nih low validnya gitu loh ya. Oke, dia cuma sampai sini malah turun lagi. Oke, berarti inducementnya kemana bang? Pindah ke sini. Nah jadi ini IDM-nya di sini, tandain bang gitu. Dia naik turun, ini masih di dalam inside bar nih, masih di dalam candle ini ya, belum ngebreak ini, jadi biarin aja di sini, belum ada inducement baru gitu maksud saya. Naik turun lagi. Nah oke kan, ini membreak, jadi nggak usah membreak out, membreak aja ekornya melebihin inducement ini, maka ini menjadi low valid itu bang. Ini menjadi range bawah ya. Nah makanya kita tandain, jadi kita sudah punya range di sini bang, tuh ya. Jadi kita sudah punya market di sini nih, batas bawahnya. Tuh kan kelihatan bang. Jadi dari sini ke sini adalah menjadi range kita. Nah bang, ini bang, ini batas atas, range atas, ini range bawah. Oke. Nah ini dia harga retrace, tak, baru dia terjun ya. Kapan entry-nya kan gitu bang ya. Pertama tadi ditandain oleh inducementnya sudah di break, low valid sudah terbentuk, maka ada alarm bahwa harga akan melakukan retrace kemana, ke area-area POI. Ada yang bilang POI, point of interest, atau kalau kita istilahnya gampang bikin istilah sendiri aja bang, kita harga menuju ke zona yang kita tandain atau zona kita. Nah ini seperti ini bang nih, turun naik turun, ini kan tuh, ini orang bilang drop base drop atau second movement. Ini bang kayak gini nih, ini kan supply and demand. Nah harga pada masuk sini, sudah kita disinilah sell. Dan kalau dilihat dari mau pakai manajemen juga, di antara range ini ke sini kan ini setengahnya, ini
atau 2/3-nya, ini 1/3-nya gitu ya. Jadi ada 1, 2, ada 3 range. Jadi kalau kita OP di sini kan berarti RR-nya kalau mau SL-nya di sini, SL di sini gitu, ini OP di sini, entry ini. TP-nya ya di sini di yang range bawah. Nah, ini kan RR-nya udah 1/3, Bang. Tapi kan secara teknis kita ini kan kalau sudah kayak gini kan terindikasi dia akan membuat new low gitu, new low baru, ya berarti dia akan break ini dulu, Bang. Nah kalau sudah break ini berarti dilihat yang paling tinggi mulai dia turun di mana. Misalkan di sini nih, ini menjadi range baru itu, Bang. Ntar saya bersihin dulu. Jadi setelah punya swing low baru, ini low valid, ini high valid. Jadi new high-nya nanti di sini. New high-nya nih. Nih. Di antara perjalanan ke sini di mana paling tingginya? Dengan syarat dia harga nanti membreakout ini. Tuh. Nah, misalkan gini ya. Ini yang disebut namanya BOS, breakout struktur gitu, Bang. Kalau sudah gini, maka ini menjadi tandain. Tuh. Bukan ini lagi range-nya, tapi ini. Ini nanti ada inducement lagi di sini nih, naik, turun, naik. Nah, maka range-nya bawahnya ini low validnya, new low valid. Yang ini coret. Dari sini ke sini, abang tandain lagi di mana zona-zonanya yang untuk melakukan entry sell nanti. Misalkan ini support, naik, turun, SBR, support become resistant, tandain zonanya. Atau ini turun, naik dikit, turun banyak, tandain. Itu, Bang. Pada harga nanti saat harga masuk, ya disinilah sell, SL pasang gitu. Sip ya. Insya Allah paham lah, Bang ya. Mudah-mudahan, Bang. Ya penyampaian saya juga mikirnya tuh gimana ya nyampainya supaya apa yang ada di pikiran saya sama bisa diterima gitu. Jadi ya paling enggak menurut saya itu tadi, Bang, pentingnya kita market struktur, kita tahu batasan trading kita ini di mana, terus area-area mana sih yang memungkinkan untuk melakukan entry point gitu, Bang, intinya, Bang. Oke ya. Sip. Jadi market ini misalkan sedang ini turun downtrend, di mana low validnya, cari inducement ini harus di break dulu. Oh iya, satu lagi tadi yang saya bilang mau pakai Fibonacci, Bang. Fibonacci, mana dia Fibonacci? Retracement. Nah, Fibonacci retracement, sampai mana retrace-nya? Karena ini sedang downtrend, dari bawah tarik ke atas. Ini taruh paling atasnya FR0-nya di range yang atas nih, di sini the range, maksudnya ini trade range, Bang. Kemudian yang bawahnya, range bawahnya di low yang valid. Nah di sini kan tadi low valid nih. Nah ini sebelum naik ke sini tuh ya ini, Bang, maksud saya nih, tandain ini kan equilibrium. Nah ini kan maksudnya setengah perjalanan dari move ini nih, dari single move ini tuh tengah-tengahnya ada di sini. Nah kapan hari sih sempet lah dia di sini reaksi ini turun gitu, Bang. Kemudian naik lagi sampai di areal ini, Bang, di areal ini 0,075 ya. Ini 0,75 saya buat. Nah, dia ternyata memang di sini turunnya. Nah, kan kalau kita entry buta-buta lah katakan, Bang. Di sini juga kebetulan ada ini kalau saya lihat. Nih, perhatiin, Bang. Ini turun, ya naik, lalu turun banyak. Nah ini kan
zona bang, zona supply atau second move. Ini kan harga masuk bereaksi nih, ya udah nih kalau mau ininya kan tuh break pullback, nah sini entry-nya. Kalau mau buta-buta itu tadi dari sini ke sini kan katakan satu nih SL, maka kalau ke sininya rewardnya kalau di sini tadi 1, 2, 3 tuh sampai sini, jadi RR-nya 1/3 kalau yang mau hold. Dan kalau mau tradingnya buta-buta, ya udahlah misalkan kita pakai PO limit aja, sell limit di sini gitu loh, karena nggak bisa lihat chart, nggak bisa mantengin misalkan. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting itu tadi bang, ini penting nih SL nih. Atau nggak usah di luar sini lah, di sini misalkan SL-nya, nggak apa-apa, silahkan aja. Oke, seperti itu bang ya. Jadi inducement ini harus benar-benar clear bang, harus paham. Coba kita lihat chart yang lain, contohnya apa ya? Ini si gold lah ya. Si gold ini juga lagi, ya ini ya gold ini kalau lagi perang ini ya harganya nggak karu-karuan, dia naiknya gila juga tuh. Nah ini bang, ini si gold ini lihat sekilas ini kan gold, si gold ini lagi apa namanya, up ya bang ya, lagi uptrend. Sebentar bang, sorry banget nih panjang bang, nggak apa-apa lah ya, weekend daripada yang gabut tonton aja bang, biar jangan di skip supaya paham gitu. Nah ini kan batas bawah kita. Kenapa batas bawah? Gampang aja, karena dia membreakout ini nih tuh. Jadi ini si high di breakout nih kemarin ini, ya sudah berarti kan ini market memang naik, asalnya dari downtrend menjadi uptrend, ini change of character. Nah dia turun ya, dia turun ngebreak lagi ini nih, ini kan dia di bawah. Sebentar bang, nih ini high-nya, ini low-nya, ini ada inducement turun naik, turun naik, inducement, maka ini low valid. Retrace nih ceritanya nih, retrace dia malah bablas. Nah inilah fungsinya SL itu gitu bang, namanya market tetap kita bukan kita yang gerakin gitu loh. Makanya disitulah pentingnya perlu SL. Mungkin sell di sini ternyata kan kena SL, ya nggak apa-apa bang, namanya jualan kan ada rugi ada untung, asal jangan ruginya tuh habis sama toko-tokonya kalau jualan gitu bang. Nah ini dia ini breakout, maka di sini high baru kan gitu bang, dia turun, pada saat dia naik membreak ini, maka ini langsung jadi low valid. Jadi ini yang ini geser ke sini nih, di sini range-nya. Nah sekarang kan harga lagi naik ya, maka kita mencari nanti high barunya. Gimana high barunya terbentuk? Kalau kayak gini bang, inducement nih, ingat turun naik, nah ini baru nanti ini menjadi high dan sekaligus menjadi batas atas itu ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita baru punya range-nya di sini nih, range barunya ya. Lalu kapan dia akan melakukan retrace atau kapan dia ada high valid, pertanyaannya ya, nanti ditunggu bang, ditunggu. Ini harganya kan ini naik terus, ini dia turun belum pullback bang, karena dia masih di dalam ini. Oke, dia belum, masih naik.
turun naik terus naik tuh. Jadi nanti ada inducementnya apabila ada candle yang gini bang, turun melebihin ini nih. Nah ya, melebihin low yang sebelumnya, misalkan jadi low-nya ini. Nah ini nih inducement ini, terus dia naik lagi, membreak ini ya, harus membreak ini dulu, melebihi dulu gitu, naik lagi, baru turun. Nah maka ini nanti menjadi high valid, langsung tandain bang, range-nya di sini. Tuh. Tapi ini ingat market lagi naik. Nah di sepanjang ini cari di mana zona-zonanya untuk melakukan buy. Inilah. Kalau di H1 nggak kelihatan, turun di M15 untuk mencari ini nih. Di sini pasti ada bang, ini dicari. Nanti setelah dicari ketemu baru tunggu harga masuk ke areal kita. Misalkan di sini, ya udah di sini kita buy-nya gitu. Oke, saya rasa cukup bang ya. Lumayan panjang, mohon maaf nih. Tujuan saya biar benar-benar paham. Jadi inducement itu seperti itu. Inducement itu adalah alarm buat kita bahwa harga atau proses retrace-nya itu akan dimulai untuk menuju ke areal POI yang udah kita tandain. Oke. Insya Allah lah, coba diulang-ulang bang ya, harus paham ini benar-benar market struktur ini harus paham biar meminimalis kita di frank oleh market gitu. Walaupun balik lagi kita market nggak pernah tahu akan seperti apa. Itulah fungsinya kenapa di MetaTrader ada yang namanya stop loss. Nah itu dipakai tetap bang. Setiap trading itu diusahakan resikonya udah dihitung gitu. Berapa sih kalau setup ini ternyata gagal, ruginya berapa, udah itu aja bang. Gak ada yang 100% untung bang, kita pasti ada loss, ada di mana kita loss. Oke, terima kasih abang-abangku, salam buat keluarga semua, happy weekend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.